Ahmad Auza'i bin Ibrahim bin Amsir bin Atem. Atem apa kali nobinnya? Waduh, cuma 3 doang. Aduh, kalau apal 7 itu cepet dijabah doanya. Jadi kalau hadarat 7-7-nya sebut. Ya, iya. Kadang-kala bapak mengkong doang, kadang-kala uyut nggak tahu bu ya. Siapa namanya? Hindun. Babanya binti Zaid. Engkongnya Umar. Uyutnya tahu. Wah, waduh, lebih susah. Jadi jumlahnya 9 itu ibu-ibu. Kemudian sebelum berangkat, sebelum berangkat, Nabi kita Muhammad SAW manggil pimpinannya, pimpinan pasukan, namanya Abdullah bin Jahsin bin Risab. Tuh, engkongnya disebut, babanya bin Jahsin, engkongnya bin Risab. Dipanggil oleh Nabi. Kata Nabi, "Hai Abdullah bin Jahsin, ini surat. Surat ini ya kamu nggak boleh buka kecuali kalau sudah 2 hari perjalanan. Kalau udah 2 hari dan kalau sudah sampai namanya di Kampung Nakhlah. Kampung Nakhlah itu kampung yang ada di tengah-tengah antara kota Mekah dan Taif. Ini mudah-mudahan nanti kita ada nasib ke Mekah, amin. Kalau kita ke Mekah nyari angkot, ya taksi, nanti banyak yang nawarin tuh deket Maulid Nabi, Taif, 10 real kita ngeteng. Tuh dari Mekah ke Taif tuh nanti di tengah-tengah ada Kampung Nakhlah. Jadi kata Nabi, "Hai Abdullah bin Jahsin, bawa surat, nggak boleh dibuka ya, kecuali kalau kamu sudah 2 hari perjalanan sudah sampai di Kampung Nakhlah, kampung tengah-tengah antara Mekah dan Taif." Nah, berhubung sahabat Nabi mah semuanya adil, nurut, amanah, nggak berani tuh buka, nggak berani. Coba kalau kita disuruh bawa surat, penasaran, bukalah, kali di dalamnya ada duitnya. Nggak boleh tuh, amanah. Berangkatlah tuh sampai 2 hari itu. Jadi dari Madinah ini Nabi ngutusnya 2 hari lagi ke bulan Rajab. Nah ini Jumadil Akhir. Nah kemudian Rajab, Roah, tuh bulan Ramadannya perang Badar. Jadi ini kejadian 2 bulan sebelum perang Badar. Perang Badar itu terjadinya bulan Ramadan, ibu-ibu, bulan puasa. Jadi sahabat perang Badar sambil puasa. Begitu sampai itu pasukan yang 9 sampai di Kampung Nakhlah, udah perjalanan 2 hari, baru pimpinannya Abdullah bin Jahsin buka surat dari Nabi kita Muhammad SAW. Begitu dibaca, apa isi surat? Isi suratnya, "Idza nazarta fi kitabi hadza famdi hatta tanzilanaka fatarasad biha Quraisyan wa ta'allam lana min akhbarihim." Artinya, apabila kamu lihat isi surat ini, lanjutkan perjalanan sampai kamu ada di Kampung Nakhlah, dan kamu awasi, kamu jadi intelijen, kamu awasi di Kampung Nakhlah itu kegiatan-kegiatan orang Quraisy yang ada di Mekah. Kalau kamu sudah tahu, berikan kabarnya kepada kami. Itu isi surat dari Nabi kita Muhammad SAW.
Jadi itu Abdullah bin Jasin supaya jadi intelijen, intel, mata-mata, mengetahui kabar dari orang Quraisy Mekah. Begitu pimpinannya Abdullah bin Jasin baca surat, ditutup suratnya, dia berkata sam'an wa ta'atan, saya dengar dan saya akan patuhi. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk sam'an wa ta'atan. Amin. Ya, jadi begitu ngedengar Quran, ada ngedengarnya doang. Maka yang paling bagus setelah ngedengar ta'atan. Nih kita sekarang ngaji lagi sam'an nih, ngedengerin firman Allah. Begitu juga nanti pelajaran-pelajaran kedua tentang tasawuf kita udah ngedengar. Mudah-mudahan sampai rumah kita wa ta'atan laksanakan. Amin. Nah itu. Nah kemudian itu pimpinannya Abdullah bin Jasin bin Disab ngumpulin anak buahnya yang 8. Kata Abdullah bin Jasin, wahai kawan-kawanku, saya dapat surat. Isi suratnya merintahkan kita supaya mengawasi orang Quraisy, tapi kita dipesan tidak boleh membenci salah seorang pun dari orang Quraisy. Itu instruksi dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita mengawasi tapi nggak boleh benci sama orang Quraisy. Maka wahai anak buahku, siapa di antara kamu yang taat kepada Allah dan Rasul, yang siap mati syahid, hayo semangat berangkat bersama saya. Tapi siapa ya orang yang takut mati, pulang lagi ke Madinah, pulang sono. Gitu. Jadi anak buahnya disuruh memilih. Ayo pilih antara dua. Kamu taat kepada Allah, siap mati, ayo semangat berangkat dengan saya. Atau kamu takut mati, pulang aja ke Madinah. Nah, akhirnya itu yang semuanya juga sahabat Nabi, mereka semua jawab, kulluna nargobu fima targobu fihi. Kami semua satu sependapat dengan engkau. Kau siap berangkat, kami pun siap berangkat. Nah, maka ini 9 namanya pasukan yang setia. Kami semua adalah manusia-manusia yang taat, patuh kepada Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya berangkat lagi, melangsungkan perjalanan menuju Mekah. Menuju Mekah. Mekah disebutnya tanah Hijaz. Ya, makanya kalau kita ngaji ilmu nahu, menurut ulama Hijaz itu Mekah Madinah. Begitu berangkat menuju Mekah, ontak dari dua orang pasukan, satu pasukan Sa'ad bin Abu Waqqas, itu yang nomor 6 tadi, dan pasukan yang nomor 8 Utbah bin Ghazwan. Ini ontak yang ditungganginnya lari. Nah, akhirnya ya yang 2 mas Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah mah udah, kawan-kawanku silahkan engkau pergi duanan, saya mau nyusul onta dulu. Yang ngepung-ngepung onta dulu. Nah, akhirnya semuanya 9, yang 7 berangkat duanan, yang 2 belakangan laginya nyusul onta dulu, ngepung-ngepung onta, berangkatlah. Nah, begitu sebelum sampai Mekah, itu baru belum sampai Mekah, bertemulah nih ini 9 orang pasukan utusan Nabi kita Muhammad SAW. Bertemu tuh sebelum sampai Mekah, bertemu dengan 4 orang Quraisy yang semuanya masih kafir. Mana yang 4 Quraisy? Orang 4 Quraisy, ini kita catat bapak-bapak ibu-ibu. Yang pertama, 4 orang Quraisy namanya Abdullah bin Abbad Al-Hadrami. Jadi asalnya dari Hadramaut, Yaman. Yang kedua
namanya Utsman bin Abdullah bin Mughirah. Yang ketiga adiknya Utsman, namanya Naufal bin Abdullah bin Mughirah. Tuh binnya ada dua tuh, baba mengkong. Yang keempat namanya Hakam bin Kaisan. 4. Jadi 9 pasukan Nabi sebelum sampai Mekah ketemu orang Quraisy yang 4 ini. Nah begitu ketemu ya dengan orang Quraisy itu langsung ya pasukan Nabi anggota yang nomor 8 namanya Waqid bin Abdullah At-Tamimi. Waduh, puyeng gak nih ibu-ibu namanya? Begitu ketemu dengan musuh orang Quraisy kan kafir tuh. Ini pasukan Nabi, utusan Nabi yang nomor 8 namanya Waqid bin Abdullah langsung membunuh orang Quraisy yang satu yang namanya tadi Abdullah bin Abbad al-Hadrami. Jadi itu Waqid langsung nyabut pedang, langsung ditebas leher Hadrami, mati. Yang 2 lagi ditangkap. Tadi orang Quraisy semuanya 4, yang 1 Hadrami dibunuh. Yang 2 mana yang 2? 1 Utsman bin Abdullah, 2 Hakam bin Kaisan ditangkap tuh ibu. Dan 1 lagi Naufal begitu ditangkap lari kencang, jadi terlepas. Jadi yang 1 kabur. Nah, jadi semuanya 4 tuh musuh Quraisy, yang 1 mati, yang 2 ditangkap, yang 1 lagi kabur. Nah kemudian kata pimpinan pasukan Nabi namanya Abdullah bin Jasin, ini harta yang dia punya yaitu onta-ontanya dan harta yang ada di onta ini ghanimah. Ini namanya harta rampasan perang. Kata pimpinannya Abdullah bin Jasin, jangan untuk kita semua, kita sisakan 1/5 dari ghanimah ini untuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi di dalam sejarah Islam, sejarah sahabat Nabi kita Muhammad SAW, inilah pertama kali ada peperangan. Ini yang namanya perang pertama kali nih, yaitu yaitu pasukan Abdullah yang namanya Waqid ngebunuh Hadrami. Dan ini pertama kali yang namanya ada ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Dan ini adalah ide itu pemikiran pendapat Abdullah bin Jasin bahwa harta ghanimah 1/5-nya diberikan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi sekarang sudah wafat, kalau misalnya zaman sekarang ada perang, maka ghanimahnya buat anak cucu Nabi 1/5 tuh. Jadi kalau 1/5 itu kalau ghanimahnya 5 miliar berarti 1/5-nya 1 miliar buat Nabi. Nah yang 4/5-nya itu diberikan kepada pasukan yang 9. Nah ini pendapat pimpinan perang Abdullah bin Jasin dibenarkan oleh Allah, yaitu dalam ayat 41 surah Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Allah, wa'lamu, ketahuilah oleh kamu, annama ghanimtum min syai'in, sesuatu hasil dari ghanimah harta rampasan perang, fa anna lillahi khumusah, maka 1/5-nya harus diberikan kepada Allah, yaitu kepada Rasul. Nah jadi begitu pasukan Nabi yang 9 orang ini, tadi yang ke-8 Waqid bin Abdullah At-Tamimi ngebunuh Hadrami. Hadrami namanya Abdullah
bin Abbad al-Hadrami, maka orang Quraisy Mekah rame, heboh. Hebohnya gimana? Wah, Muhammad berarti melanggar nih, padahal ini bulan Rajab. Jadi mereka menyangkanya bulan Rajab, sebenarnya bukan bulan Rajab, 2 hari lagi ke bulan Rajab. Muhammad sendiri yang bicara bulan Rajab itu Syahrul Haram, bulan yang diharamkan perang. Dia sendiri yang melanggar nih, bulan Rajab perang. Itu apa, golongan kami tadi Hadrami dibunuh. Nah, jadi berhubung orang Quraisy rame heboh mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW yang melanggar janjinya bulan yang 4 Hafid, Haji, Muharram, Rajab nggak boleh perang. Ternyata anak buahnya sendiri tuh, anak buah Nabi yang melanggar. Sekarang perang bulan Rajab, maka akhirnya turunlah ayat ini. Begitu. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Dan sahabat-sahabat juga bertanya tuh, bener nggak Rasul itu hebohnya orang Quraisy bahwa kita sekarang melanggar janji, bulan Rajab yang haram perang kita perang. Akhirnya Allah jawab, Qul qitalun fihi kabir. Qul, katakan oleh kamu Muhammad, qitalun, perang di bulan yang diharamkan termasuk Rajab, memang itu besar, dosa besar. Akan tetapi ada 4 hal yang lebih besar dosanya. Mana yang 4? Wasaddun an sabilillah, melarang manusia tidak boleh masuk agama Allah, itu lebih besar, akbaru indallah. Yang kedua, wa kufrun bihi, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy kan melarang tidak boleh rakyatnya hijrah ke Madinah. Sebab kalau orang Mekah hijrah ke Madinah pasti masuk Islam. Makanya orang-orang yang beriman di Mekah pada waktu itu nyumput. Kalau dia ada kesempatan, dia buru-buru hijrah ke Madinah. Kalau tahu mah nggak boleh, itu namanya saddun an sabilillah, melarang manusia nggak boleh masuk agama Allah, itu lebih besar dibanding perang. Yang kedua, wa kufrun bihi, kufur kepada Allah, itu lebih besar dibanding perang. Wal masjidil haram, itu di tafsir Jalalainnya, ay wasaddun anil masjidil haram, melarang manusia nggak boleh masuk ke Mekah, itu lebih besar dibanding perang. Jadi waktu itu orang Quraisy Mekah melarang orang Madinah masuk Mekah, nggak boleh. Kalau kemarin zaman corona ini rakyat Indonesia boleh nggak ke Mekah itu, Bu? Nggak boleh. Ya nggak boleh. Ya itu mah karena penyakit. Kalau dulu kan bukan karena penyakit. Jadi kalau seandainya tidak ada penyakit, tidak ada corona, tidak ada sesuatu, pemerintah Saudi melarang, nggak boleh penduduk dunia masuk Masjidil Haram, masuk Mekah, maka itu lebih besar dosanya dibanding perang. Yang keempat, wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah, mengusir penduduk Mekah dari kota Mekah. Siapa yang diusir? Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kan Nabi diusir, dikejar-kejar oleh Abu Jahal dan pasukannya bersama orang mukmin hijrah ke Madinah, itu ngusir penduduk Mekah. Nabi dan sahabat lebih besar dibanding perang. Terus Allah sambungkan ayatnya, wal fitnatu akbaru minal qatl. Allah, wal fitnatu, dan bermula fitnah. Di sini tafsirnya fitnah itu asyirku, kemusyrikan yang minkum yang kamu lakukan,
tuh musyriknya kamu, kafirnya kamu, akbaru itu lebih besar bahayanya minal qatilakum fihi, dibanding kamu perang di bulan yang diharamkan perang. Jadi di sini ibu-ibu ayat yang sudah populer nih, ini sering kita dengar, al fitnatu asyadu minal qats. Bahkan artis juga kadang-kala ngomong, saya dipitnah, diadu domba, padahal fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi itu misalnya digosip selingkuh, begitu jawabnya, al fitnatu asyadu minal qats. Biasanya artis tuh, kalau artis digosip selingkuh dia marah-marah, nggak boleh, itu fitnah, itu fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nah itu namanya tafsir yang salah. Dipitnah selingkuh, dipitnah mencuri, orang dipitnah nyolong, keluarin ayatnya, al fitnatu asyadu minal qats. Itu fitnah, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Misalnya dipitnah ngadu domba dan sebagainya, itu salah semuanya. Ini yang benar kita aji sekarang. Fitnah di sini maksudnya adalah asyirku, musyrik, kafir. Contohnya begini, kalau seandainya di kota Mekah enggak perang nih, kalau misalnya di Mekah kagak perang, memang damai, tapi di kota Mekah terus-terusan kafir. Nah sekarang kalau perang memang ada bahayanya, orang pada mati. Tapi kalau perang ada korbannya, ada yang maslahatnya, maka kota Mekah menjadi muslim semua, beriman semua. Nah lebih baik mana? Maka lebih baik perang, ada yang korban, ada yang mati, dibanding kita damai tapi rakyatnya pada kafir gitu. Ini termasuk di Indonesia nih, misalnya zaman dulu Belanda, udah kita nggak usah perang, ya kita damai aja. Salah. Orang Belanda itu ngejajah kita, bahkan ngerusak akidah iman kita. Kita damai tapi agama kita tertekan. Makanya pahlawan-pahlawan kita, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, wah banyak-banyak pahlawan. Mudah-mudahan semua amalnya diterima oleh Allah, amin. Kenapa mereka perang? Ya sebab al fitnatu asyadu minal qats. Kalau dia nggak perang, nanti negara Indonesia ini jadi negara kafir. Agama orang Belanda nanti menyebar. Maka lebih baik perang. Termasuk zaman sekarang nih, misalnya komunis jadi ideologi negara Indonesia. Udah kalau begitu kita damai aja. Salah, damai tapi semua rakyat komunis. Salah itu. Maka lebih baik perang, banyak yang mati, akhirnya nanti komunis hilang, agama Islam akan berdiri tegak, amin. Begitu. Nih ibaratnya, saya ambil contoh nih, kalau kita naik perahu, bapak-bapak, ibu-ibu naik perahu, terus perahunya hampir terbalik karena anginnya besar, ombaknya tinggi, hujan besar, terus perahunya kapasitasnya keberatan muatan, terus di situ banyak karung beras, ada yang bawa pisang, ada yang bawa kambing. Atau misalnya di perahu ibu-ibu bawa apa? Kambing, beras, pisang, mau ngebesan tuh. Bawa apa lagi tuh? Bawa parcel. Ya, bawa ya apa tuh namanya, roti buaya. Orang mau ngebesan. Roti buaya. Karena itu keberatan muatan, maka nahkoda kapalnya
Bapak-bapak, ibu-ibu penumpang, supaya kita selamat, saya mohon supaya barang bawaannya cemplungin, pisangnya cemplungin, kambingnya cemplungin, beras di karungnya cemplungin, apalagi Bu, parselnya, roti buayanya, supaya kita selamat. Maka penumpang-penumpang yang cerdas pasti nurut. Iya dah. Jadi yang nurut mah, kambingnya diapain Bu? Ceburin, berasnya dibuang, pisangnya dibuang, parselnya dibuang, roti buahnya dibuang nggak Bu? Buang. Semua parcel dibuang. Ada yang bawa lemari lagi, mau ngebesan bawa lemari kan ya, lemari dipan, buang nggak? Buang. Udah, coba kalau penumpang yang bodoh, jangan itu lemari boleh saya ngumpulin. Boleh ngutang, ini utang nggak belum bayar, jangan. Misalnya ibu-ibu ya, itu beras, jangan. Nah itu berarti penumpang bodoh nggak ibu-ibu? Bodoh. Memang ngebuang beras sekarung bahaya, menghilangkan kita rugi. Nyemplungin kambing rugi, nyemplungin lemari rugi. Tapi ada yang lebih rugi. Apa yang lebih rugi? Kalau tidak dicemplungin, yang nanti yang mati siapa tuh? Kita penumpang. Ayo, lebih berharga mana nyawa kita sama kambing, ibu? Iya, tuh begitu bandingannya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kalau kita kafir, kalau kita musyrik, itu seolah-olah bahaya tenggelam, mati. Tapi kalau kita perang, itu seolah-olah ngebuang kambing, ngebuang beras, ngebuang lemari, begitu. Makanya nih laki-laki, kalau agama kita diganggu di negara Islam, siap perang? Kendor amat jawabnya. Kalau agama kita diganggu, siap perang? Jangan begini, damai aja. Itu berarti kalau damai aja, udahlah pisang nggak usah, udah biarin aja. Akhirnya pisang kagak dibuang, biarin aja tenggelam agama kita. Makanya kalau kita ngaji ilmu fikih, coba kita ngaji ilmu fikih, tidak boleh marah, kita harus nahan marah. Yaitu kalau yang dihina diri kita, misal ada menghina, dasar lu goblok, jangan marah. Ibu-ibu ada yang ngehina, dasar empo dengil, marah jangan ibu, jangan. Dasar perempuan genit, marah jangan Bu, jangan. Ada orang ngalokin kita, pelit lu, goblok lu, jangan marah. Atau ada orang ngehina istri kita, anak kita, jangan marah. Ada yang ngehina harta kita, jangan marah. Menghina baba kita, ibu kita, jangan marah. Ngehina perusahaan kita, jangan marah. Kecuali kalau yang dihina agama, maka di situ menurut hukum fikih wajib marah. Kalau Islam dihina, masjid dibakar, masjid dilemparin kotoran, wajib marah. Sebab itu mah yang dihina apa ibu? Agama. Makanya Nabi dalam sejarahnya 70 kali perang. Kenapa? Berarti Nabi tukang marah ya? Karena kalau Nabi diejek, Nabi diludahin, Nabi dilemparin, kagak marah. Sebab yang dihina pribadi Nabi. Istrinya dipitnah, gosip, selingkuh, kagak marah. Tapi begitu agama dirusak, perang. Begitu. Makanya kalau agama kita ada kiai tuh seperti yang orang Arab tuh siapa tuh? Jubair apa? Penceramah Ali Jubair. Itu namanya menghina agama. Kudunya halal tuh darahnya tuh.
Yang mau nusuk dia halal darahnya. Ini mau ditangkap gila alasannya, beres udah ya. Itu namanya udah penghinaan agama. Kalau kiai dihina, kiai disiksa, itu kita harus marah, sebab ini urusannya agama. Kira-kira paham Bapak? Iya, kalau udah kita damai aja, jaga persatuan. Persatuan gimana kalau agama dirusak? Pancasila yang ketiga, kesatuan Indonesia. Kesatuan Indonesia juga kalau agama tidak diganggu. Ini mah kalau kiai dihina, jaga persatuan. Salah itu. Kalau seandainya jaga persatuan, berarti Nabi kagak ada perangnya. Begitu nih. Jadi inilah namanya tuntunan. Pen keras begini, pen ayatnya perang, masa perang nerangin jaga persatuan atau kan kalau perang mah kudu keras ibu-ibu. Begitu. Jadi kalau seandainya ada orang artis, saya difitnah, fitnah selingkuh, baca ayat Qur'annya, al fitnatu asyaddu minal qatl. Berarti itu orang man passaral Quran bira'ye, berarti dia nafsirin Quran dengan pendapatnya sendiri. Fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siap tempatnya di neraka. Makanya kita nih beruntung ngaji, alhamdulillah. Jangan sembarangan nafsirin Quran. Ibu ribut sama tetangga, ribut sama saudara, langsung dah, waduh saya dipitnah. Dia nggak tahu kali fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bu, fitnah itu asadu minal qatl. Salah itu, siap-siap neraka. Fitnah di sini musyrik. Lagi pula yang namanya membandingkan itu harus sama. Nih, fitnah kalau ditafsirin sama artis, fitnah digosip selingkuh itu lebih kejam dibanding pembunuhan. Saya mau tes, ibu-ibu dibacok sama dipitnah, ibu-ibu pilih mana? Mau dipitnah selingkuh apa mau dibacok? Ayo pilih mana? Ayo bapak-bapak, pilih antara dua. Mau dibacok apa mau dipitnah maling misalnya? Atau mendingan dipitnah maling kagak sakit, coba dibacok mah bodoh. Makanya dalam agama banyak perbandingan. As-sholatu khairum minan naum. Itu perbandingan. Sholat itu lebih bagus dibanding tidur. Makanya udah kita kalau ajan tidur aja udah. Itu bukan begitu artinya bapak-bapak. Sholat lebih bagus dari tidur. Sholat mah ibadah, tidur mah bukan ibadah. Masa ibadah diakurin sama bukan ibadah? Nah, jadi yang benar begini. Contohnya nih, contohnya bupati lebih ganteng dibanding Sule. Kalau begitu benar nggak tuh? Benar, sebab bupati manusia, Sule juga manusia. Nah, kalau begini bupati marah. Bupati lebih ganteng dibanding monyet. Astagfirullah. Yang benar aja. Sebab bupati mah manusia, monyet mah binatang. Nah ini juga sembarangan itu. Al fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah selingkuh lebih kejam dibanding pembunuhan. Kalau begitu dia lebih baik dah bacok aja dah saya. Jadi makanya harus seimbang. Fitnah ini kufur. Kalau kita ibu-ibu kena fitnah, misalnya ada perempuan gadis, ya, kemudian punya pacar Kristen, pacarnya maksa, kamu harus kawin sama saya dan kamu harus masuk Kristen. Lebih baik perang tuh sama pacar, main bacokan. Lebih baik mati dibanding kawin ikut agama Kristen. Begitu. Daripada kota Mekah kafir damai, maka lebih baik perang nanti Islam. Begitu juga Indonesia dibanding damai, negara jadi kafir, maka lebih bagus apa? Perang. Nah, jadi bagaimana kalau as-sholatu khairun minan naum? Begini maknanya, ai iqamatus sholati khairun min iqamatin naum.
As-salatu khairum minan naum. Itu kalau menurut ahli nahu ngebuang mudhof. Melakukan sholat lebih baik dibanding melakukan tidur. Begitu ibu. Ya, makanya di sini tafsir al-fitnatu satu, musyrik kafir, dan ada tafsir yang kedua, kita catat nih. Jadi jangan fitnah di sini, jangan fitnah selingkuh, jangan fitnah disangka maling. Fitnah di sini satu apa tafsirnya Ibu? Kafir. Tafsir yang kedua, fitnah di sini artinya fitnah agama. Nah, boleh nih kalau fitnah agama boleh. Jangan fitnah selingkuh, jangan fitnah maling, fitnah agama. Nah, fitnah agama yaitu kita masuk kafir, yaitu kita jadi murtad. Nih kita sekarang semuanya memeluk agama Islam. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat. Amin. Jadi fitnah di sini, fitnah kita jadi murtad. Kalau misalnya Indonesia dijajah sama Belanda, diam aja, akhirnya semuanya masuk Kristen, nurut, itu fitnah agama, murtad. Indonesia sekarang kalau diam aja harus komunis, namanya fitnah agama, jadi murtad. Itu kemurtadan, kita murtad asyaddu minal qatli, lebih bahaya dibanding kita perang. Lebih baik kita perang daripada kita murtad. Begitu. Makanya dalam ayat Quran ini bahasa fitnah sangat banyak sekali. Jadi fitnah itu bahasa Arabnya adalah mananya cobaan. Ya, dalam Al-Qur'annya banyak sekali ayat fitnah. Innama auladukum amwalukum wa auladukum fitnah. Allah. Innama amwalukum, harta kamu, wa auladukum, anak kamu, itu fitnah, cobaan. Cobaan ibu-ibu. Nih contohnya begini. Ibu-ibu punya tanah nih, bapak-bapak punya tanah, misalnya hektaran, mudah-mudahan amin, masih ada yang punya hektaran ini. Bapak punya tanah 1 hektar. Begitu lagi ngaji, dengar kiai, kita harus wakaf sepertiganya. Jadi kalau 3 hektar, 1 hektar kita wakafin. Yang 2 hektar buat warisan anak. Kencang tuh. Pokoknya begitu di majlis salim, pokoknya ntar gua mau wakaf. Kencang lagi ngaji mah, alhamdulillah. Begitu sampai rumah, cerita sama bininya, "Babulu, abang mau wakaf lah." "Wakaf apa bang?" "Tadi abang ngaji, yang 2/3 2 hektar buat anak kita, yang 1/3 1 hektar udahlah abang wakafin buat celengan kita di akhirat." Bang, ingat sama anak tuh, anak kita banyak bang, 12. Tuh anaknya datang, "Emang ada apa mah?" "Nih baba lu." "Nih baba lu katanya mau wakafin tanah." "Baba, emang gak sayang sama saya?" "Udah kalau begitu jangan aku saya anak." Waduh. Tuh akhirnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tuh gara-gara anak kita melang sama anak, nggak jadi kita wakaf tuh. Ibu-ibu misalnya ada muludan, punya duit, buat nyumbang muludan. Anak pengen ke Tang City, ya, "Bu, minta duit." Ibu buat muludan. "Emang ibu sayangan mana mulut sama saya?" Waduh. Akhirnya mau ngasih muludan nggak jadi gara-gara apa tuh? Anak tuh namanya innama amwalukum wa auladukum fitnah, cobaan yang menghalangi agama. Begitu gak harta. Ini alhamdulillah yang hadir di sini nggak punya toko gede,
Coba kalau seandainya di rumahnya punya toko laku, banyak pelanggannya, ngaji nggak nih Bu? Agak. Alhamdulillah. Tuh begitu fitnah tuh. Ya. Innama amlau, terutama istri. Itu istri kadangkala jadi fitnah, cobaan agama. Kadangkala lakinya mau ngasih buat masjid, sok jasa kalau udah kaya aja. Waduh. Begitu kata Bu, sok kaya, kalau udah kaya jasa. Maka itu isi orang sono, insya Allah isi yang di sini mah justru membawa kebaikan. Amin. Isi yang hadir di sini, Bang, kita punya harta nggak kebawa mati, Bang. No masjid yang lalu udah sebut, abang doang yang belum. Hayo ngasih, Bang. Kalau bisa, nih cincin saya copot. Waduh, ada kira-kira yang begitu? Wah, itu begitu. Banyak ayat Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza ujiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Itu fitnah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu. Jadi fitnah itu cobaan. Ayat di sini al fitnatu asyaddu minal qat. Ini fitnahnya cobaan agama, kita musyrik. Begini perumpamaannya nih, Bebo, perumpamaannya. Tadi kan perumpamaan pertama, perahu mau terbalik. Sayang nyawa apa sayang harta? Sayang nyawa. Buang apa tadi tuh? Pisang, beras, kambing, buang supaya selamat nyawa kita. Begitu juga Ibu perumpamaannya, emas dibakar, sampah dibakar, sama-sama dibakar tuh. Sampah dibakar, kalau bakar sampah namanya apa tuh? Nabun. Sampah dibakar. Kalau emas dibakar, bedanya kalau sampah dibakar udah hilang, nggak ada gunanya, udah aja. Tinggal apa itu, Bu? Tinggal apa, Pak? Kalau sampah ya tinggal ya abu aja udah. Tapi coba kalau emas dibakar. Emas dibakar itu bukan untuk dibuang, tapi dites. Itu namanya imtihan, dicoba. Berapa karat nih emasnya? Apa emasnya 24 karat emas murni? Apa cuma 18 karat? Atau 10 karat? Atau cuma 2 karat? Tuh. Apa artinya? Kalau orang kafir dikasih penyakit, dikasih nggak punya duit, dikasih musibah, itu namanya fitnah, cobaan. Cuma cobaannya bakar sampah. Setelah ada musibah fitnah begitu nggak ada gunanya, udah di dunia nggak ada gunanya, di akhirat nggak ada pahalanya. Tapi bagi orang mukmin, setiap ada cobaan itu lagi bakar emas. Lakinya lockdown kagak kerja, itu lagi dibakar emasnya. Kira-kira imannya 24 karat enggak? Kalau yang 24 karat, Bang, saya cinta dengan abang sehidup semati. Susah dan kaya saya selalu bersama abang. Jangankan abang nggak kerja, abang sakit pun saya akan setia. Tuh berarti imannya 24 karat. Bagaimana kalau lakinya nggak kerja? Ngapain punya laki? Kerja kagak, makan iya. Kerjanya di rumah, nidurin mulu paling rajin. Makanya akibat lockdown anak pada nambah, hamil mulu. Akhirnya banyak yang jadi janda corona. Waduh, pertanyaan bingung, apa janda corona ya? Lakinya kagak kerja, ditinggalin sama istri. Tuh berarti seorang istri dibakar tuh. Ternyata begitu dibakar, emasnya berapa karat itu? Ya 2 karat. Ceritanya begitu habis lockdown, sekarang udah kerja lagi, gajinya gede, pengen balik lagi, ya suwe lah.
Jangan mau itu mau balik lagi ya. Tuh jadi Bapak-bapak, di sini bahwasanya ada satu bahaya yaitu perang. Tapi itu bahaya kecil, kayak ngebuang kambing, ngebuang beras ke laut. Ada bahaya yang lebih besar lagi yaitu kekufuran. Makanya kalau agama kita diganggu, jangan ngomong damai itu mah, jangan jaga persatuan. Salah itu. Salah. Kalau misalnya masjid dilarang Jum'ah, masjid kita dilarang ngaji, kiai misalnya dilukai. Pokoknya urusan agama itu mah jangan bahasanya persatuan, itu mah bahasanya kita harus marah. Kalau agama dihina nggak marah, berarti kata Nabi himar itu kayak binatang. Nah makanya kita ngaji di sini, mudah-mudahan iman kita tetap dari dunia sampai akhirat, amin. Nah makanya ibu-ibu, terutama bapak-bapak, supaya iman kita jangan copot. Tuh hari Jumat 10 menit, tunda dulu 10 menit. Di rumah paling belonjor ngopi, yaitu habis Jumat baca tuh sabuat, yaitu Fatihah 7, Kulhu 7, Falak 7, Binas 7. Doa, habis doa baca Ilas Tolil Firdausi Ahla 5 kali tuh. Itu kalau baca itu, kata Syekh Abdullah Wahab Asy'arani, dijamin pasti matinya membawa iman Islam, amin. Ini mah masjid penuh yang baca Ilas paling sebaris setengah. Tuh, makanya itu demi kepentingan kita nih bapak-bapak yang hadir. Nanti kalau Jum'ah mas siap sampai Ilas. Tapi itu khasiatnya nih, kita lagi membahas fitnah kekufuran. Saya mau udah pasti masuk Islam, nggak bisa begitu, itu rahasia Allah. Makanya kita baca tuh anjuran dari ulama. Ya makanya mudah-mudahan Masjidul Muttaqin besok yang Ilah semuanya, amin. Waduh. Ya mari kita lanjutkan dengan pelajaran kedua. Jadi supaya biasanya tafsir terlalu banyak ya, kita tambah sekarang pelajaran keduanya supaya agak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, kita sekarang membahas kitab Is'adur Rafiq halaman 45. Dari bawahnya dari atasnya 2 baris. Wa qala Muawiyah, berkata Muawiyah radhiyallahu, ini sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ini sahabat Muawiyah yang musuhnya Sayyidina Ali. Jadi musuh bebuyutan Sayyidina Ali. Tapi kita nggak boleh ngehina sahabat, sebab sahabat itu semuanya ya mujtahid. Kalau mujtahid, pain asoba palahu ajrun wahidu, palahu ajroni. Yang namanya mujtahid kayak Imam Syafi'i, kalau bener pahalanya 2. 1 pahala dari ijtihadnya, 2 pahala dari benernya. Wa in akhto'a, walaupun mujtahid salah ke Imam Syafi'i, itu palahu ajrun wahidun, dapat pahala bukan dosa. Nah jadi Muawiyah walaupun musuh Sayyidina Ali perang tetap dapat pahala. Jadi kita nggak boleh ngehina sahabat, dosa besar ngehina sahabat. Ini kata sahabat Muawiyah, kulun nasi, setiap manusia, akdaro mampu, ala ridohu, untuk ridho tuh senang dengan takdirnya, dengan takdir orang lain. Illa hasida nikmatin, kecuali orang yang hasud kepada nikmat orang. Tuh, ini kita lagi ngobatin penyakit hasud. Mudah-mudahan setelah ngaji bersih penyakit hasud kita, amin. Kalau orang yang hasud, fa innahu
Maka sesungguhnya orang yang hasud la yardihi, tidak akan ridho terhadap takdir yang diberikan kepada orang. Misalnya si A, si B hasud dengan si A, tuh si B nggak bakal ridho. Si A misalnya menang calon lurahnya, si B nggak bakal ridho. Seandainya si A takdirnya sehat, si B nggak ridho. Kata si B, kenapa dia sehat ya? Tadi mah sakit tuh. Illa zawalaha, senangnya si B yang hasud itu hanya kalau nikmat si A hilang. Si A sehat, begitu sehat dia nggak ridho, dia malah sedih. Waduh, si A malah sehat. Tapi begitu si A sakit, maka si B ini baru senang. Nah begitu. Jadi kalau kita ibu-ibu punya penyakit hasud, selamanya kita nggak bakalan ridho dengan takdir Allah. Ini misalnya pedagang, misalnya pedagang ayam, si B hasud sama pedagang ayam, ya pokoknya pedagang apa aja. Pedagang motor dengan pedagang motor, pedagang motor nggak hasud sama pedagang ayam, enggak. Iya. Ya, warung hasud sama warung, begitu. Nah misalnya si B warungnya sepi, si A warungnya rame. Itu kalau si B hasud, dia selamanya enggak ridho amat takdir Allah. Karena si A warungnya rame itu takdir siapa ibu? Takdir Allah. Jadi nanti kalau si A ambruk, tuh si A ambruk, si B baru senang. Begitu juga ya semua profesi di mana yang dihasudin ambruk itu baru senang. Nah jadi makanya waqala Arabi, makanya kata Imam Arabi, ma ra'aitu, tidak melihat saya zoliman, ada orang yang zolim. Orang zolim itu yang jahat. Asbaha, yang sama bimajlumin, dengan orang yang dijahatin. Min hasidin, seperti orang hasud. Nih contohnya ibu-ibu, kalau misalnya si B jahat mukul si A, kan yang sakit itu siapa bu? Si A. Yang jahat mah apa, mukanya sakit nggak? Enggak tuh. Kalau orang nabrak si B, nabrak si A sampai pincang. Yang pincang siapa doang yang pincang? Si A doang. Si B yang jahat pincang nggak bu? Enggak. Tuh pokoknya semua kejahatan, kezoliman itu yang menerima siksa yang dijahatin doang. Ya si B ngebacok si A, yang luka si A doang. Si B nabrak si A, yang pincang siapa doang? Si A. Nah beda sama hasid. Kalau orang hasud mah innahu yaron nikmata alaika nikmatan alaika. Ini dia mah kalau si B, warung B hasud sama warung A, ini ya justru yang nanti menderita tuh biasanya karena orang yang zalim itu yang menderita. Ya, si B mukul si A, yang menderita sakit siapa tuh? Si A. Nah kalau orang hasud mah sebaliknya, si B zalim tuh jahat sama si A, kan dia hasud, tapi yang menderita mah si B. Si A mah yang dijahatin senang-senang aja. Ini makanya bapak-bapak ibu-ibu, ini kalau kita hasud nanti kita rugi dunia dan akhirat. Nauzubillah min jalik. Mana rugi dunianya? Begini contohnya, tadi dulu kita pernah lihat sejarah anak Nabi Adam, Qabil hasud sama adenya Habil. Nah itu dia rugi di dunia. Mana rugi di dunianya?
Nih rugi di dunianya, Bu. Kalau orang hasud itu pengen nikmat yang ada di orang hilang. Tuh Qabil pengen nikmat yang ada di Habil. Mana nikmat Habil? Yaitu dia nikahi saudaranya yang cakep. Itu pengen hilang nikmat, tetapi walaupun dia pengen, Allah menghendaki tidak hilang, maka selamanya tidak hilang. Oleh karena selamanya tidak hilang, orang hasud mas selamanya sedih. Nih saya ambil contoh begini dari Bu. Misalnya biar paham nih, yang paling bermusuhan kan bini tua sama bini muda, iya, ya ibu-ibu ya. Misalnya orang calon si B sama si A, si B kalah, tuh si B hasud dengan si A. Bini muda hasud dengan siapa, Bu? Bini tua. Nah, kata bini muda, ya Allah supaya bini tua sakit, tuh hilang nikmat sehat. Jadi si bini muda ini pengen nikmat sehat hilang yang ada di bini tua. Itu kepengen si bini muda, sedangkan kehendak Allah menginginkan si bini tua sehat. Maka yang terjadi bini tua sehat apa sakit tuh, Bu? Sehat. Nah, tiap tahun dia sehat, tiap hari sehat. Nah, berarti bini muda tiap hari sedih. Kata temannya, kenapa kamu sedih? Tuh bini tua sehat mulu tuh. Jadi di dunia rugi, bini tua mah sehat, senang, bini mudanya yang sedih. Itu begitu, Bu. Makanya rugi dunia. Kepengen orang hasud nggak tercapai. Termasuk orang kafir. Orang kafir dalam firman Allahnya, waddalladzina kafaru. Ya, orang kafir pengen orang iman ini supaya kembali kepada kufur. Hasadam min indi anfusihim. Ternyata Allah kehendaki kita semua masih beriman, alhamdulillah. Maka orang kafir mah selamanya sedih, sebab kepengen dia kita kafir nggak tercapai. Itu kesedihan di dunia. Dan kesedihan kedua nih di dunia, ibu-ibu. Ya misalnya tadi si A sama si B calon, si B kalah. Kan si B itu pengennya si A, ya misalnya stroke, si A ditangkap polisi. Ternyata si A sehat-sehat aja tuh, kagak ditangkap polisi. Jadi si A mah senang sehat, duitnya banyak. Si B yang apa, Bu? Sedih. Nah yang keduanya nih, yang keduanya ya, kalau seandainya ibu-ibu kita hasud rugi yang keduanya, rizkinya orang yang dihasud tuh bini tua tadi dihasud, itu bini muda hasud, itu rizki bini muda dikasih ke bini tua. Akhirnya bini tua mah makin banyak duitnya, bini muda yang hasud makin sesat. Rugi nggak tuh kira-kira? Rugi. Orang calon si B kalah, si B hasud, akhirnya rezeki si B dikasih ke si A. Jadi si A makin maju. Kalau ada orang warung misalnya, si B warungnya kagak maju, si A hasud, si A maju. Kalau si B hasud, akhirnya rezeki si B dikasih ke si A. Si A mah makin maju, makin senang. Si B mah makin susah, makin sedih. Rugi nggak kira-kira, Bu? Rugi. Itu di dunia begitu. Apalagi di akhirat. Makanya, Bu, zaman dulu ada seorang nabi. Ada seorang nabi nih. Waktu itu nabi rajanya perempuan yang zalim. Jadi ada seorang nabi di zaman dulu. Di waktu nabi itu rajanya zalim. Kemudian ini seorang nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ini kan ratu saya zalim. Coba tolong engkau copot kekuasaannya. Coba dia buru-buru dilengserin, diturunin.
Begitu, supaya kejoliman tidak terlalu banyak, tidak terlalu merajalela. Nah, begitu Bu, zaman dulu tuh. Ini seorang nabi yang ngedoa. Jadi nabi rajanya apa ibu-ibu? Zalim. Akhirnya nabi ngedoa, ya Allah, itu supaya dia mati ke itu raja atau ratunya, ya, diberontak, akhirnya kekuasaannya ya hilang. Pokoknya supaya berhenti kekuasaannya. Nah, akhirnya apa kata Allah nih? Makanya Bapak, kita walaupun kalau ada penguasa kita zalim, nggak bagus kita ngedoain begitu. Akhirnya kata Allah beri wahyu begini, ya Nabi, ya Nabi, wahai nabiku, pirro min kudamiha hatta tanqodiya ayyamuha. Hei nabiku, jangan ngedoa begitu. Berhenti kamu ngedoa seperti itu. Sebab walaupun kamu ngedoa setiap hari, setiap saat, kalau takdir aku menentukan belum berhenti jabatannya, dia tidak akan berhenti. Si ratu yang jadi raja zalim ini sudah ada dalam kodoknya, anggaran Allahnya di azali. Sudah takdir aku dia ngejabat sekian tahun. Misalnya dia ngejabat 15 tahun. Kalaupun kamu ngedoa setiap saat, nggak bakalan berhenti dia kalau belum sampai 15 tahun. Tuh begitu. Jadi orang yang hasud pengen hilang nikmatnya. Si A, si B hasud pengen hilang nikmat yang si A. Kalau kata Allah nikmat di takdirnya nggak hilang, maka tidak akan hilang. Termasuk ibu-ibu yang paling bahaya, nanti rugi di akhirat. Nauzubillah min jalik. Mana rugi di akhirat? Kalau bini muda hasud sama bini tua, kata Allah, hai malaikat, baik ya Rabbi, ambil kebagusan bini muda, kasih ke bini tua. Akhirnya tuh pahala sholat bini muda dikasih ke bini tua. Alhamdulillah, puasanya tuh orang yang hasud nanti pahalanya dikasih. Kalau misalnya si B warung hasud sama warung A, ambil pahala si B kasih ke si A. Habis ya Allah, sekarang udah habis pahalanya. Nah, kalau misalnya bini muda habis pahalanya, kata Allah, hai malaikat, dosa bini tua kasih ke bini muda. Akhirnya dosa bini tua dikasih ke bini muda. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ada yang hasud, kudu terima kasih, kudu bersyukur. Alhamdulillah. Misalnya ibu-ibu pulang ngabesan, alhamdulillah kencong, alhamdulillah. Kata lakinya, kesurupan apa lo? Kenapa alhamdulillah? Tadi bang, ada yang melotot aja, saya pakai baju bagus, pakai gelang segede gelebag, waduh, matanya waduh dari atas sampai bawah ngelirik mulu saya. Tuh dimana orang melotot begitu berarti hasud tuh bu. Ibu-ibu kalau orang pakai gelang liatin gak sih? Tuh asal ada yang ngeliatin aja hasud tuh. Kenapa gua nggak yang make gitu? Makanya kalau ada yang melotot, besok sampai rumah, alhamdulillah ada yang hasud, nanti saya dikasih pahala sama dia, dosa saya dikasih ke dia. Begitu ibu-ibu. Tapi kalau jadi wali, kalau nggak jadi wali mah sewot gua. Kenapa dia hasud mulu sama gua? Apa salahnya tuh gua ya? Begitu kadang-kala bu ya. Ya namanya manusiawi kan, orang hasud mah pasti bersikapnya buruk. Ketemu sama kita merengut. Dimana ngobrol kita pasti kebagusan apa kejelekannya? Kejelekannya kagak tahan memang di dunia mah. Makanya kalau ngaji mah besok berubah malah alhamdulillah. Tapi jangan TBC. Ya alhamdulillah mikirin. Tuh begitu.
Jadi bersyukur. Yang kedua, yang ketiganya, waqalal Hasan, berkata Hasan Basri, ini tabi'in, muridnya Sayyidina Ali. Kata Hasan Basri, orang Basrah. Ini Hasan Basri ulama besar, tabi'in. Kata Hasan Basri, ya ibna Adam, hai anak cucu manusia, la tahsad akhoka, jangan kamu hasad, iri sama saudara muslim kamu. Kenapa? Karena pain tuh, paknya karena. Pain karena in kana alladzi atallahu. Misalnya ibu-ibu bapak, kita nggak boleh hasud sama kiai, nggak boleh hasud sama kiai. Kenapa? Sebab alladzi itu kiai, atahullahu, yang Allah berikan nikmat. Misalnya kiai dikasih nikmat, duitnya banyak, alhamdulillah, sawahnya banyak, jangan hasud. Likaromatihi, makanya Allah beri nikmat karena Allah muliakan alahi itu kiai. Makanya jangan pada hasud apa sama kiai. Amin. Sebab itu kiai berarti dimuliakan oleh Allah. Begitu. Karena kiai itu dimuliakan oleh Allah, pala tahsad, jadi kamu enggak boleh hasud man akramahullah, kiai yang sudah dimuliakan oleh Allah. Kalau kata Allah mulia, walaupun seluruh dunia menghina tetap saja mulia. Nih insya Allah Habibana Habib Rizik mulia menurut Allah. Amin. Sebab dia ngebela agama kita walaupun seluruh dunia menganggap hina. Ya, makanya kita baca doa kunut tuh. Doa kunut, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la ya'izzu. Nah, gimana tuh? Lupa lagi. Innahu la ya'izzu man adanit wa la yadillu man walait. Kalau enggak bakalan hina tuh, la yadillu, enggak bakalan hina man walait, orang yang disayang oleh Engkau ya Allah. Jadi walaupun ulama dihina oleh seluruh manusia, kalau Allah sayang gak bakalan hina. Makanya kita kalau hasud sama kiai rugi. Kiai mah udah dimuliakan sama Allah, gak bakalan hina. Kitanya yang hasud justru semakin hina. Nauzubillah min. Makanya kudunya kalau kiai dapat nikmat, ibu-ibu bersyukur nggak tuh? Bersyukur gitu. Doain guru-guru kita mudah-mudahan tambah nikmatnya, amin. Begitu juga ada orang misalnya ya dimuliakan oleh Allah, dapat nikmat juara MTQ, hadiahnya umroh. Jangan yang kita hasud, waduh sialan dia umroh. Itu dia diberikan nikmat, dapat hadiah MTQ umroh, berarti Allah memuliakan dia. Jadi kita nggak boleh hasud pada orang yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga ada orang kaya ya kemudian mewakafkan tanahnya buat pesantren. Orang kaya nyantunin yatim, orang kaya ngebangun masjid sendiri. Maka kita nggak boleh hasud. Jangan begini, waduh itu orang kaya lama keambruknya. Kenapa? Sebab itu walaupun dia orang kaya, dia sudah dimuliakan oleh Allah. Kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena hartanya dipakai di jalan Allah. Maka yang begitu kudu kita doain, mudah-mudahan hartanya diselamatkan oleh Allah, langgang gitu. Tuh ibu-ibu, kalau kita punya harta celengan akhirat mah wakaf itu. Minimal wakaf Quran, kita mau wakaf tanah nggak bisa. Soalnya udah sempit jasa, anak dirumahin diemperin boro-boro wakaf tanah, wakaf Quran. Itu namanya orang-orang dimuliakan oleh Allah. Ada orang soleh, rajin ke masjid, rajin ajan, rajin ngaji, gak boleh hasud. Allah telah berikan nikmat nih bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Ini adalah orang-orang bapak ibu yang hadir, ini adalah manusia-manusia yang telah diberi nikmat oleh Allah,
yaitu dimuliakan oleh Allah karena dapat hidayah dan taufik. Amin. Maka kalau ada tetangga yang hasud, lah maju lagi dia tuh gitu, Bu. Ada orang hasud ngaji mulu, kita liatin tuh yang ngaji mulu. Itu berarti dia hasud kepada orang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu namanya nikmat. Jadi nikmat itu ada dua, ada nikmat zahirah, nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi. Rajin ke masjid, rajin ngaji nih kita insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin. Itu kalau orang dimuliakan Allah nggak hasud. Yang kedua, wa in kana bi ghairi jalik. Kalau ada orang diberi nikmat bukan karena dimuliakan oleh Allah. Misalnya ada orang kaya, duitnya banyak, tapi duit banyaknya pakai maksiat, jadi bandar narkoba. Orang kayanya jadi rentenir, atau orang kayanya punya bininya 25. Waduh, melebihi batas. Ada orang kaya, misalnya ibu-ibu, ya selalu menghina. Itu namanya berarti walaupun diberi nikmat bukan karena dimuliakan oleh Allah. Nah kalau begitu apalagi pala tahsad, jangan hasud. Waduh, kapan kita kaya kayak dia? Kenapa nggak boleh hasud? Sebab man masiruhu ilan nar. Kalau kita hasud sama orang kaya yang berbuat maksiat, bodoh, karena dia masiruhu ilan nar. Ngapain orang hasud yang bakal masuk neraka? Nauzubillah min. Ya, makanya kalau ada orang kaya dosa mulu, itu lebih bodoh kalau kita iri. Orang pengen orang masuk neraka sih diiriin. Tuh, jadi berarti hasud mah kemana aja nggak boleh. Ke kiai nggak boleh hasud, sebab kiai mah dapat nikmat juga dimuliakan oleh Allah. Orang soleh rajin ke masjid, rajin sholat nih, termasuk yang semua hadir nih, rajin ngaji. Amin. Mudah-mudahan ngajinya walaupun ada kondangan ngaji terus. Ini emang segala sesuatu ada positif ada negatifnya. Kalau lagi corona negatifnya nggak kerja, positifnya nggak kondangan jadi anteng ngaji. Tapi kalau corona nggak ada pesta, waduh ngaji keganggu juga ini. Maka mudah-mudahan yang hadir mah walaupun ada yang pesta terus ngaji. Amin. Itu diberi nikmat hidayah taufik, gak boleh hasud. Apalagi kalau orang yang diberi nikmatnya bukan karena dimuliakan, namanya istidraj. Orang kaya tapi maksiat terus, ngapain kita hasud? Sebab dia bakal masuk neraka. Nah, jadi kesimpulannya ibu-ibu, ya setiap orang lain diberi nikmat, kita cukup bergembira, alhamdulillah. Orang umroh, alhamdulillah bisa umroh, saya ikut gembira. Ada orang dapat rezeki, alhamdulillah. Yang penting kita berdoa pada Allah, ya Allah itu si fulan udah umroh, saya juga pengen. Kalau begitu boleh, bukan hasud namanya, pengen. Ya Allah, si fulan udah ngewakafin tanah buat masjid, buat pesantren, saya pengen. Boleh kalau begitu. Si fulan udah nyumbang buat masjid, si fulan udah nyumbang buat maulid, saya gak pengen ya Allah. Jadi orang berbuat baik jangan dihasudin, tapi kita berlomba, falyatana pasil mutana pisun. Jadi beda tuh kalau hasud mah, Bu. Kalau hasud mah nikmat yang di orang supaya hilang. Ya Allah tuh dia umroh supaya gagal kayak umrohnya, tuh berarti hasud. Tapi kalau begini, ya Allah alhamdulillah dia sudah umroh, mudah-mudahan umrohnya lancar, tapi saya juga pengen umroh. Hasud bukan, Bu? Bukan. Tuh mudah-mudahan ibu-ibu kalau kita ngaji kita bisa bersih dari sifat hasud. Rugi hasud mah, dia yang senang kita yang susah, kan blow-on itu. Dia jalan-jalan sama keluarganya di sono senang-senang, kita yang meriangin, waduh dia dapat duit ya. Tolol itu ya. Dia yang senang-senang ke Mekah, kita yang meriangin. Nah, di dunia rugi, apalagi di akhirat nanti pahala kita dikasih ke dia.
pahala kita habis, dosa dia dikasih ke kita. Nauzubillah min. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi hidayah dan taufik, diberi kekuatan bisa menghilangkan hasud. Amin. Mari kita lanjutkan dengan pelajaran ketiga ya, supaya fikih agak banyakan. Biasanya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jari, bermula air yang mengalir, karokidin, seperti air yang diam. Kalau air yang mengalir, ibu-ibu, air sungai, air laut. Nah itu karokidin, seperti air yang diam, seperti air sumur. Kalau yang diam mah air sumur, air kolam. Apa persamaannya? Yaitu persamaannya, kalau seandainya sedikit airnya, di mana kejatuhan najis langsung najis, mau berubah mau tidak. Air di ember, air di kolam yang dari material kecil, di mana kejatuhan cecap langsung najis, buang, mau berubah mau tidak, buang, gitu. Begitu juga kalau air mengalir, seperti saluran air yang di sawah, disebutnya bahasa kampungnya apa tuh Pak? Koyak, setir. Setir. Ya itu kan airnya sedikit tuh ibu. Di mana ada orang berak, di air setir yang sedikit langsung najis, mau berubah mau tidak najis. Atau ada orang kencing, kejatuhan najis langsung berubah, kecuali kalau airnya banyak. Sama kalau air banyak, kalau air banyak seperti air yang diam, air empang. Kalau kejatuhan najis itu mah kalau berubah najis, misalnya air empang, zaman dulu mah diberakin ada helikopter. Ya zaman dulu helikopter Bu ya. Sekarang masih ada nggak helikopter tuh? Jamban. Yang beraknya sekampung, akhirnya itu air empang berubah jadi kuning, jadi hijau. Nah itu kalau berubah najis. Begitu gak air kali? Air kali walaupun banyak, tapi ada bangkai manusia 10, maka berubah jadi bau, maka najis. Begitu. Ya, cuma bedanya begini, Bebo. Air kali itu kan mengalir. Nih misalnya di sini ada tai nih, di sini ada tai, orang berak. Kan itu air jalan dari sono. Nah, kalau tainya diem, nih tainya diem di sini, nyangsang di rumput. Ya, itu kan sering begitu tuh. Nah, jadi ini air yang dari belakang mengalir ke sini. Nah, itu begitu di sini ada orang nyuci. Nih di sini kan begitu di Kalima, di sini berak, sini nyuci. Nah, itu ibu-ibu, kalau tainya diam, maka ini aliran-aliran air yang kena tai, ibu-ibu, najis tuh pas kena tai. Begitu mengalir lagi campur dengan air yang lain, maka kalau air kalinya nggak berubah itu suci. Sebab di sini doang nih yang najis nih, yang ada tai. Begitu udah lewat mah ketimpah lagi sama air yang lain kan ya. Jadi tidak berubah lagi. Maka begitu dia kena sama yang nyuci di sini, hukumnya suci, asal airnya banyak, asal air kalinya banyak. Bagaimana kalau tainya yang jalan? Ini mah ya si kuningnya ngambang jalan, ini mah di tengah. Maka setiap ada si kuning itu yaitu najis. Nah, belakangnya nih, belakangnya nanti kedorong lagi oleh air belakang. Kalau seandainya tidak ada yang kuning, tidak tersisa, ya suci. Ya begitu, karena didorong sama air belakang. Begitu bedanya. Kecuali kalau seandainya ibu-ibu air kalinya sedikit, nah itu mah
udah nggak ada urusan itu mah, pokoknya najis saja kalau sedikit mah. Ini mah kalau banyak begitu. Nah, kenapa ibu-ibu? Sebab sudah saya jelaskan, kalau air sedikit namanya rofiun, bisa menghilangkan najis. Tapi yaitu kalau airnya diguyur, tuh air di ember diguyur ke baju yang ada najis, tuh namanya menghilangkan najis. Tapi tidak dapiun, tidak bisa nolak. Kalau seandainya baju yang najisnya dicemplungin ke ember, tidak bisa nolak najis, makanya najis. Tapi kalau air yang banyak, itu pangkatnya dua, rofiun, bisa menghilangkan najis. Diambil pakai gayung, diguyur, tuh namanya menghilangkan najis. Bahkan dapiun, menolak. Kalau menolak mah baju yang najisnya dicemplungin ke situ, itu bisa nolak najis. Tidak najis asal tidak berubah. Nah, sekarang baru kita jelaskan berapa air yang banyak itu. Wal kullatani, air yang banyak itu adalah 2 kulah. Ya, kulah itu ya kata Imam Syafi'i, kulahnya kulah tanah hijar, tanah hajar. Tanah hajar itu kampung yang dekat dengan Madinah, arah sebelah timur dari Madinah. Itu air yang banyak 2 kula. Berapa 2 kula itu? Khamsu mi'ati ritlin Baghdadin, ada 500 kati Baghdad. Nah, terus kalau dalam ukuran ibu-ibu, kalau kolom kitanya segi 4, ya segi 4 itu panjang sama lebar sama dalam sama, itu namanya segi 4, yaitu bila mana jiroun warubun, bila mana 1 hasta dan 1/4. 1 hastanya 60 cm. 60 cm dibagi 4 berapa jadinya? 15, 75 cm. Jadi kalau kolom kita tingginya 75 cm, lebarnya 75 cm, dalamnya 75 cm. Nah, itu baru ada 2 kula. Nah, ini 2 kulahnya takriban, artinya takriban kurang lebih. Jadi boleh kalau seandainya kurang 2 kulah, atau jadi kalau kurang sekulah atau kurang 2 kulah masih dimaaf. Nah, kalau tahdidan harus pas. Nih seperti kalau nisab zakat emas, ibu-ibu, nisab zakatnya 160 gram emas. Tapi kalau emas yang ibu pakai mah nggak wajib zakat tuh. Kalau emasnya disimpan selama 1 tahun, itu zakatnya 160 gram. Nah, itu mah harus tahdid, harus pas. Kurang 1 mili aja, 1 on nggak jadi, 1 gram nggak wajib. Nah, kalau ini mah 500 kati Baghdadnya kurang lebih, jadi bolehlah kurang 1 sama 2 mah. Nah, kalau dileterin ibu-ibu, kalau di Indonesia kalau dileterin kurang lebih 216 liter. Nah, udah gampangnya kita mah berapa ibu-ibu, catat tuh 216 liter ya, supaya nggak susah lah. Coba kalau kita letterin tuh di rumah, iseng-iseng. Kebanyakan kolom di rumah sekarang gede apa kecil ibu? Kecil. Soalnya rumahnya tanahnya makin sempit ya. Nah, bil asoh menurut kaul yang lebih sohe. Nah, sekarang watagayur, jadi 216 liter lah gampangnya. Kalau pakai kati-kati begitu puyeng kita malah. Kalau kita makan liter ya, 1 kati itu sama dengan 8 ons. Tuh 1, ya udahlah kita meleter. Nah, sekarang watagoyur, berubah air al-muksiru yang dipengaruhi bitohirin oleh perkara yang suci, au najisun atau najis, itu berubahnya air 3. 1 tokmun, berubah rasa, aulaknun 2 berubah warna, auraihun 3 berubah bau.
Jadi bapak-bapak, misalnya nih air di ember, kemudian ketumpahan kopi, maka itu air ember berubah jadi apa ibu-ibu? Hitam. Itu namanya si air berubah dengan perkara suci, kan kopi suci. Nah begitu air yang di ember ketumpahan kopi, maka itu air berubah. Satu, berubah apanya bu? Warna. Yang tadinya air warnanya putih, sekarang warnanya jadi apa tuh? Hitam. Kedua, berubah rasa. Yang tadinya air kalau nggak ada kopi biasa rasa air, begitu ada rasa kopi beda nggak rasanya tuh? Beda. Yang ketiga, kalau kejatuhan kopi rasanya beda nggak bu? Beda. Jadi bau, yang ketiga baunya. Yang ketiga baunya, kan baunya jadi beda. Walaupun itu berubahnya dengan yang suci tuh. Dengan kopi, dengan pantak jadi merah, dengan susu jadi putih, begitu dengan minyak kelapa jadi begenyi. Ya, apalagi kalau berubahnya menejis. Ya, air yang di ember kejatuhan tai ayam yang hijau, maka air yang di ember jadi warnanya apa? Hijau. Baunya jadi bau apa bu? Bau tai ayam. Ya, rasanya jadi gimana rasanya? Nggak tahu rasanya. Coba aja jilat ibu. Rasanya jadi pahit. Nah begitu. Jadi yang berpengaruh tuh at-taghayyur, perubahan al-mu'asir yang berpengaruh. Artinya pengaruh yang tadinya air di ember boleh dipakai wudhu, gara-gara kopi, gara-gara tai ayam, pengaruh nggak boleh dipakai wudhu, nggak boleh pakai mandi, nggak boleh pakai cebok. Jadi jadi berubah yang mempengaruhi tidak boleh dipakai wudhu, mandi. Tiga, warna, rasa, dan bau. Bagaimana kalau berubah dengan panas atau dengan dingin? Maka tidak pengaruh. Contoh, seperti air di ember sama anak kita dicemplungin batu es, maka berubah jadi apa? Dingin. Kalau berubah dingin gitu pengaruh nggak? Nggak pengaruh. Yang tadinya boleh dipakai wudhu sekarang boleh nggak? Boleh. Pakai mandi boleh. Nggak apa-apa ibu-ibu. Kalau pengen sehat, kolamnya tuangin tuh es apa tuh? Es namanya es balokan. Es balok. Atau pengaruh panas, air yang di ember dituangin sama air yang mendidih menjadi panas, itu boleh dipakai wudhu. Cuma kalau panas jasa makruh. Pengen ngejajal ilmu kali, air mendidih dipanas pakai wudhu, jadi makruh. Begitu juga kalau terlalu dingin makruh, sebab membahayakan badan. Nah begitu juga yang berubah ini tidak mesti tiga-tiganya. Kalau menurut ilmu mantek, di sini namanya maniatul hulu, salah satunya saja. Jadi misalnya ibu-ibu berubahnya dengan warna doang, contohnya nih, seperti ya kita contohnya berubah warna doang, seperti hijau, daun berubah warna doang jadi hijau. Adapun rasa air tidak berubah, terus bau air tidak berubah. Jadi tidak mesti harus tiga-tiganya, walaupun berubahnya satu dari yang tiga. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita di pinggir kali nih, tadi bahasanya bil mu'sir, berubah yang mempengaruhi tidak boleh dipakai wudhu. Bagaimana kalau berubahnya tidak pengaruh, masih boleh dipakai wudhu? Contohnya ada bangke di pinggir kali, ada bangke di pinggir laut. Nih misalnya ibu-ibu, nih ini laut nih, ini yang bukan meja laut. Ini bangkainya di pinggir, nggak nempel sama air. Ulangi lagi, ini misalnya laut atau air kali, bangkainya di mana bu? Di pinggir, nggak nyemplung ke dalam, pinggir doang.
itu si air kali karena berendeng sama bangke, akhirnya air kali bau nggak tuh? Bau. Cuma itu baunya tidak pengaruh. Artinya walaupun air kali bau bangke, tetap boleh dipakai mandi hadas, boleh dipakai wudhu, boleh pakai cebok. Kenapa? Sebab bangkainya nggak masuk ke dalam air, nggak apa-apa. Atau misalnya ibu-ibu, ini kamar mandi, ini WC, tuh yang beraknya habis makan jengkol, itu di WC dipakai berak, nyiramnya dikit lagi, akhirnya WC bau apa itu? Jengkol. Bau jengkolnya nyerep nggak tuh ke kolam? Ya misalnya nyerep, misalnya tuh saking baunya. Tuh. Nah itu mah walaupun si air kolam bau jengkol, bau air jengkol ya, tetap kagak berubah, nggak pengaruh. Ya sebab itu mah nggak ketempelan, kecuali kalau beraknya di air kolam, itu mah nempel si tainya, begitu. Nah begitu juga ibu-ibu, lawujida pihi wasfun. Kalau seandainya air, kita air di ember, ini berubah salah satu sifat yang tiganya tuh, misalnya bau tai ayam, tapi ini tai ayam nggak ada, ya tai ayam dikit. Terus di sini mah nggak ada ayam, tuh nggak ada ayam, misalnya anak kecil nggak ada yang bawa ayam, ya maka di situ menurut Imam Bagawi, ya itu kalau kita tidak yakin ada tai ayamnya, walaupun ini air yang di ember bau tai ayam dikit baunya, tapi kita nggak ngelihat ada ayam, nggak ada ayam yang nyemplung, nggak ada ayam di depan rumah, karena ini baru kemungkinan, maka hukumnya itu air yang di ember boleh dipakai wudhu. Ya sebab itu sifat bau tai ayamnya nggak yakin, ya baru kemungkinan, sedangkan dalilnya nggak ada. Ya kita nggak ngelihat ada ayam, kita nggak ngelihat anak kecil bawa ayam, begitu. Karena kemungkinan itu mah bau tai ayam juga pengaruh, ya pengaruh kaki, misalnya anak kita kakinya nginjek tai ayam, saking baunya jadi pengaruh, lari baunya dari kaki kemana? Ke air di ember. Seperti misalnya tadi itu Bu, ya ini kolam mandi, di sampingnya WC, karena abis berak makan jengkol bau, bisa aja semerbak baunya kena ke air kolam. Nah begitu. Nah begitu juga ya kalau seandainya ibu, kalau seandainya di dalam air yang banyak, kejatuhan dua, satu kejatuhan yang suci, dua kejatuhan najis. Misalnya air kali banyak, satu kejatuhan kayu, kalau kayu makan suci. Yang kedua kejatuhan bangke ayam. Nah kemudian itu air berubah hitam warnanya. Nah ini warna hitam kemungkinan dari pengaruh kayu yang suci, kemungkinan warna hitam pengaruh dari apa? Bangke. Bagaimana kalau begitu tuh? Ya. Nah kalau begitu ibu-ibu, hukumnya pala hukmuhu. Kalau seandainya kita ragu, maka kalau ketahuan, nih kalau ragu begitu Bu, kalau seandainya ketahuan mana yang duanan, kalau seandainya yang jatuh kayu duanan, bangke belakangan, berarti yang dihukumi yang belakangan, berarti itu berubahnya dengan apa? Bangke. Tapi sebaliknya, kalau seandainya yang jatuh ke kali bangke dulu, baru apa? Kayu. Berarti hukumi itu berubahnya dengan apa? Kayu. Begitu caranya.
yang mana yang belakangan. Bagaimana kalau seandainya ketahuan bahwa ini mah bareng jatuhnya, kayu bareng sama bangke. Nah, kalau ketahuan bareng dan tidak ketahuan mana yang duanan, maka itu anggap saja seolah-olah berubahnya sama kayu aja. Jadi anggap aja berarti hukumnya suci. Nah, ini namanya masalah yaitu kan sering terjadi. Nah, begitu juga ibu-ibu, kita wudu disunnahkan berkumur-kumur. Apa tujuan hikmahnya berkumur-kumur? Supaya mengetahui sifat air rasa dengan lisan. Begitu kita berkumur-kumur, coba kalau airnya kena tai ayam, pahit amat, langsung dilepehin. Berarti ketahuan baunya dengan apa tuh? Lisan. Kemudian kita sunnah memasukkan airnya. Yang pertama sunnah kita membasuh dua telapak tangan. Itu apa hikmahnya? Sebelum wudu sunnah membasuh telapak tangan supaya mengetahui sifat air warna. Begitu kita membasuh dua telapak tangan kan kita ngeliat air. Kalau misalnya air ini hitam amat, berarti berubah warnanya. Kedua berkumur-kumur supaya mengetahui rasanya. Pahit amat, walaupun warnanya tetap putih, tapi begitu dikumur-kumur pahit, berarti najis. Yang ketiga, kita sebelum wudu sunnah memasukkan air ke hidung. Itu tujuannya supaya mengetahui sifat air baunya. Misalnya membasuh dua telapak tangan, warna masih bening. Begitu berkumur-kumur, rasa tidak pahit. Begitu masuk ke hidung, rada bau tai ayam. Nah, begitu. Itu tujuannya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya, ya itu tujuannya begitu ibu-ibu. Kalau seandainya air campur sama najis, jadi bedanya begini. Air campur dengan air kencing, tuh air kan suci, air kencing najis. Kemudian susu, misalnya ada orang pesta, kemudian spritnya sederum. Spritnya sederum. Kemudian itu sprit kena air kencing. Apa bedanya? Nih bedanya begini. Kalau air seperti di kolam gede, ya seperti Masjidul ini, kecampuran air kencing. Kalau seandainya itu najisnya akur sifatnya, ya sama-sama cair tuh, air kencing kan sama-sama cair. Maka kalau begitu, di mana berubah pasti kita hukumi itu air berarti najis karena sudah berubah baunya. Bau apa bu? Bau pesi. Tapi kalau seandainya tidak berubah, tuh air kencing, ya air kolam digede kena air kencing, air kencingnya sedikit, kalau nggak berubah tetap dipakai. Beda dengan benda cair seperti sprit. Nah itu mah walaupun spritnya banyak, ya sederum, tapi kalau kena air kencing walaupun sedikit, walaupun tidak berubah, tetap hukumnya najis. Kenapa? Sebab kalau benda cair mah gampang, tidak sulit dihindari dari najis. Tutup aja tuh derumnya, sama tutup, beres. Kalau air kenapa kalau nggak berubah tidak najis? Sebab masako kita sulit melindungi ngejaga air mah, karena air mah kebutuhan sehari-hari. Coba kalau air kudu ditutupin, waduh, atau kolam kudu ditutupin, ember kudu tutupin, kolam yang gede roll ini kudu tutup, waduh susah. Makanya itu bedanya. Ya itu bapak-bapak ya, ini kita masih menjelaskan masalah najis. Ya mudah-mudahan dari pelajaran kita yang pertama tafsir, mudah-mudahan kita iman kita dari dunia sampai akhirat. Pelajaran kita yang kedua, mudah-mudahan kita selamat dari sifat hasud. Jangan lupa habis Jum'ah kita baca Ilahilas, jangan pulang dulu.
Mari kita sama-sama doa, jangan bubar dulu. Dari saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binniyati anna Allah yabtahu lana wa li awladina wa dhurriyyatina futuhal arifin wa yufaqihuna wa yufaqihum fid din wa yufaqihuna wa yufaqihum fid din wa yarzuquna wa yarzuquhum kamal ikhlas wal yaqin. Wa binniyati anna Allah yaghfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikkum wa jami' qarabatina wa jami' qarabatikum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah al-karim yataghashshahum birahmatihi wal maghfirah wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahir rahim lillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Mari Bapak Ibu-ibu, karena ini bulan Maulid, mari kita baca salawat. Mudah-mudahan dengan salawat Nabi kita akhirat kelak akan mendapat syafaat dari beliau. Ya Rabbi bir المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال وكتام. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي وعلى والدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.
اللهم سلام كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمة الله يا كرامي بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم والخير من أهل العلم والخير من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وياهم من عبادك الصالحين المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين السالمين الغانمين واجعلنا وياهم من ورثة جنة النعيم من ورثة جنة النعيم من ورثة جنة النعيم بجاه نبيك الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله